diberkati Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari raya tahun baru untuk teman-teman yang masih merayakan Imlek, Musik Pecoy. Tuhan memberkati, karena dimanapun kita ada, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Karena kebaikan Tuhan untuk saya itu luar biasa. Banyak sekali kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, tidak pernah putus, selalu baru setiap hari. Amin. Itu juga kan Bapak Ibu alami setiap hari kalau kita berserah, bergantung sama Tuhan, kita kenal siapa yang kita sembah. Itu yang kita paling perlu dan paling kita butuhkan. Kenapa saya tekankan kita harus kenal? Kalau kita percaya seseorang, tapi kita tidak kenal orang itu, kita akan sesat. Betul? Kita percaya kepada si A misalnya. A itu baik menurut pandangan kita, tapi kita tidak pernah bergaul akrab dengan dia. Kita nggak pernah kenal di mana dia tinggal, bagaimana keluarganya, apa yang dilakukannya sehari-hari, apa pekerjaannya, bagaimana tutur katanya. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada si A, semua pengajaran si A kita amini, semua pengajaran si A kita rasa itu dari Tuhan. Tapi kenyataannya ketika kita hadapi kehidupan sehari-hari di bawah mimbar, kau melihat dan kau menjadi tersesat. Kenapa? Ternyata pengajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya begini, Bapak Ibu mungkin melihat saya di sini rapi, terlihat baik, betul, terlihat bagus, di mimbar, tutur katanya bagus, mengucapkan kata-kata yang bagus, menyukakan hati Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu lihat yang di atas mimbar, betul. Ketika saya turun ke mimbar, dari mimbar ini, di bawah sini, kehidupan saya sehari-hari, apakah Bapak Ibu tahu apa yang saya kerjakan? Apa yang saya lakukan? Tidak. Tapi kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, kenal siapa sumber damai sejahtera, kenal siapa yang punya mimbar kudus ini, siapa yang bertahta di atas mimbar kudus ini, Bapak Ibu akan rasakan bahwa berkata pendeta ini betul dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Dia tidak sedang mengagungkan dirinya, tapi dia sedang mengagungkan Tuhan. Perlu kita kenal siapa yang kita sembah. Perlu kita kenal siapa dan bagaimana oknum yang kita sembah. Saya sangat bersyukur saya punya satu lagu, mungkin saya boleh nyanyi sedikit. Suara saya tidak terlalu bagus, tapi saya suka. Saya akan nyanyikan dari bahasa aslinya, kemudian saya akan nyanyikan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau sedikit salah-salah mohon dimaafkan, karena bukan bahasa asli saya. Karena hubungannya dengan tahun baru Imlek, saya ingin nyanyikan dari bahasa Mandarin, boleh ya? Sedikit, mungkin ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Tapi ini satu lagu yang luar biasa, judulnya Jalan Kebenaran dan Hidup. Ini sesuatu lagu yang saya suka. Kenapa? Awalnya saya kenal lagu ini dari bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan dan saya lebih suka lagi. Kenapa? Karena asli dari bahasa aslinya itu begitu menghibur saya. Saya akan nyanyikan sedikit. 你是主，你是我的天父，美神降福，掌管我的生命，我生命虽拥有这一切，显明你对我伟大的爱。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的这救主，没有人和神能与我的主相比，你是我配得救你阿爸我的父。Waktu saya dengar lagu ini, saya begitu terhibur. Kenapa? Dari syairnya saya nggak kenal, tapi nadanya begitu menghibur saya. Saya akan nyanyikan dari bahasa asli, bukan dari bahasa asli, dari bahasa Indonesia-nya. Seperti ini. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu.
Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layak dan ku memanggilmu Bapakku. Saya kasih, ketika saya dengar lagu ini pertama kali dari bahasa yang saya tidak ngerti, saya damai. Tapi begitu saya tahu persis arti dari lagu yang saya dengar tadi, saya jadi lebih terhibur, saya jadi lebih kenal Bapak saya. Coba bayangkan ketika ada hamba Tuhan bicara di sini, kemudian Bapak Ibu nggak ngerti, Bapak Ibu harus tanya ke siapa? Kepada sumber dari apa yang diberitakan. Betul? Sumbernya mana? Firman. Artinya ketika kita ingin kenal Tuhan secara murni dari firman, jangan apa kata pendeta. Bagus apa kata pendeta. Bagus kita diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Bagus kalau kita dengan hamba Tuhan yang luar biasa, terkenal di kota besar, gereja besar, luar biasa. Tapi masalahnya adalah, apakah sumbernya benar dari Tuhan? Itu kita yang tahu. Amin. Apakah ada damai sejahtera? Apakah itu firman itu merubah hidup saya jadi lebih baik? Apakah dia menegur saya? Firman Tuhan yang benar adalah dia akan membuat hati yang tenang menjadi gundah, tapi hati yang gundah menjadi tenang. Itulah kebenaran sejatinya firman. Karena ketika hati kita tenang, harus hati-hati. Mungkin iblis buat kita tenang. Begitu ada percobaan sekali, engkau akan jatuh. Saya akan sedikit ambil satu contoh. Kalau saya pergi ke Singapura itu luar biasa bersih. Saya memang baru sekali pergi ke sana karena berkat Tuhan. Saya nggak pernah pikir kan saya pergi ke Singapura. Saya bilang Tuhan, kalau saya pergi ke luar negeri jangan biaya sendiri ya, mahal. Baru visanya aja, baru paspor dan lain-lain mahal. Kalau Tuhan suruh saya pergi ya Tuhan yang suruhlah, dan Tuhan yang berkati saya. Ada adik saya yang saya pergi, yuk jalan yuk ke Batam. Ke Batam, siapa? Dengan ibu. Ibu saya bilang pergi ke Batam, adik saya tinggal di sana, dan ibu saya pergi ke sana. Saya ke Batam. Tapi tiba-tiba adik saya ajak nyebrang ke Singapura. Di Singapura itu bersih. Tidak ada orang yang buang sampah sembarangan. Walaupun ada sampah sedikit demi sedikit ada di jalan, tapi tidak ada buang sampah sembarangan. Kotanya bersih. Mungkin imunisasinya lengkap. Tapi sudah bayangkan, Singapura tidak pernah kenal yang namanya influenza. Kalau ada orang Singapura terjangkit influenza, dia akan diopnam. Tapi kalau orang Indonesia, kalau kena influenza, maka insya sembuh. Betul, nggak perlu mahal-mahal. Kenapa? Terlatih untuk dapat serangan. Karena tubuh yang terlatih untuk dapat serangan, selalu dapat serangan. Ketika imunisasi dalam tubuh kita akan memproteksi dirinya untuk melawan bakteri, melawan sakit penyakit. Sehingga sakit penyakit yang orang lain luar biasa, kita cuma makan insya sembuh. Betul? Firman Tuhan bilang, kalau hatimu tenang, hati-hati. Kalau kau sedang damai-damai saja, hati-hati. Tapi jangan takut kalau kau sedang dalam pencobaan. Jangan takut kalau kau dalam masalah. Jangan takut, sebab aku Allahmu menyertai engkau. Amin. Kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan yang luar biasa yang akan diberkati untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan baca dari Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang 10. Kalau tidak keberatan, mohon jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan hormati firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat yang nomornya ganjil. Bapak Ibu sekalian akan membaca dari nomornya yang genap. Kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang 10. Ayat 5 kita baca kaum pria, ayat 6 nanti kaum wanita, nanti ayat 10 kita akan baca secara bersama-sama. Ayat yang ganjil kaum bapak, kaum pria bersama dengan saya. Allah adalah terang, ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang,
dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu setelah kasih dalam Tuhan, saya pelajari firman ini kurang lebih 2 minggu untuk bisa membawakan firman Tuhan itu tempat ini. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti, kenapa saya dihalangi. Waktu ibadah Natal lalu saya sudah dipercaya oleh Bapak Kristianto untuk bawa firman di sini. Itu pun dihalangi. Sudah sampai depan, nyasar kemana-mana, akhirnya sampai sini lagi, sampai juga walaupun agak terlambat. Hari ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Dihalanginya bukan oleh keadaan lingkungan, bukan oleh diri saya, tapi oleh tanggung jawab yang berbeda. Saya mendapat tugas ini sejak bulan Desember. Tapi tadi pagi, saya memang melayani di Tiberias, saya melayani kedukaan. Kalau teman-teman bilang, lu pendeta TTM ya, di tanah merah gitu. Selalu dari kedukaan. Memang selalu jadwalnya dadakan. Gak pernah jadwalnya sehari sebelumnya. Jangan sering terjadi hari sebelumnya. Saya sudah doakan firman Tuhan ini, saya sudah pelajari. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu saudara. Saya pelajari dahsyat firman Tuhan ini dahsyat Pak. Waktu saya belajar firman Tuhan, saya diberkati. Ini firman yang harus saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Itu sudah saya angan-angan, saya sudah belajar. Tapi tadi pagi sudah. Ketika saya sudah siap-siap, sudah pakai baju rapi, teman saya beda. Dia bilang begini, Pak bisa bantu nggak? Ada kedukaan tadi. Saya pikir jamnya agak beda, jadi sore. Tapi ternyata pagi, jam 10 sama dengan teman ini. Kalau Bapak Ibu sebagai saya, hamba Tuhan bekerja, melayani di tempat A misalnya. Tapi ada teman yang minta saya melayani di tempat B. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya dari itu tugasnya dari Tuhan atau bukan? Saya yakin dari Tuhan. Kenapa? Karena jauh hari sebelumnya sudah jadwal di sini ya. Tapi ketika saya dapat tadi pagi dapat berita itu, hati saya gundah. Gundahnya begini. Saya melayani setiap hari, saya selalu melayani di tempat A. Tapi tiba-tiba saya ditugaskan di Lamahamba. Pagi ini Tuhan, saya dapat tugas di tempat A Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir, enggak, saya harus pergi di Lamahamba. Karena tanggung jawab saya dikasih jawaban pertama kali jadwal di sini. Istri saya bilang begini. Saya bilang istri, gimana Mam? Saya pergi ke Lamahamba atau seperti itu? Saya berpikir, di sini ada Pak Yefta, saya main betul. Kalau saya mau telepon Pak Yefta, bisa di Pak Yefta. Tolong Pak Yefta, saya ada tugas yang bisa ke Lamahamba. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya mengingkari panggilannya Tuhan untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya membatalkan untuk pergi ke sini, saya sudah siapkan firman ini sejak 2 minggu yang lalu, dan saya begitu berapi-api untuk berkata. Tiba-tiba saya tak bilang ini pelayanan juga. Kalau kamu gak pergi pelayanan di tempat ini, kamu dapat sanksi. Selama ini lo pelayanan di sana, kamu pelayanan di situ, itu yang terjadi dalam hidup saya. Pagi tadi terjadi peperangan besar dalam diri saya sendiri. Kemana saya harus pergi Tuhan? Di sini pelayanan, di sana pelayanan, di sana jauh, perlu waktu, di sini nggak terlalu jauh, dekat, dan setiap hari saya melayani di sini. Kalau orang lain mungkin akan berkata, enggak, gue tinggal ya, gue melayani di Tiberias. Karena apa? Satu, kalau kau tolak pelayanan di Tiberias, punya konsekuensi, bisa terjemahkan sendiri. Kalau kau tinggalin pelayanan di Tiberias, konsekuensi sebagai hamba Tuhan yang dipercaya. Tapi dia katakan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan sungguh untuk Tuhan. Aku kenal banget Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku tugas, nggak mungkin tugasnya itu dadakan. Kalau Tuhan rencanakan dan aku sangkali panggilanku dalam pelayananku sebagai
Tuhan, aku menyangkali diriku bahwa aku mengenal Tuhanku. Aku sudah mendustai diriku. Keputusannya pahit. Saya bilang sama saya, minta maaf, saya nggak bisa pelayanan minggu ini. Saya harus bantu teman pelayanan di tempat lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya baca firman ini, saya melihat ada satu konsekuensi besar ketika kita belajar tentang Tuhan. Firman Tuhan ini saya ambil satu tema tentang kebenaran. Allah adalah kebenaran, ya. Tapi kebenaran yang seperti apa ketika kita pandang Allah kita ini? Kalau kebenaran itu kebenaran saya sendiri, artinya saya ambil keputusan saya tetap melayani di tempat yang biasanya saya melayani. Kenapa? Karena disitulah biasanya saya ada, disitulah biasanya saya nyaman, disitulah biasanya saya lebih bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Karena jemaatnya oke, banyak, gerejanya besar. Mungkin kalau saya ngomong begini ada jemaat di Birasisi dan saya dilaporin, mungkin saya akan langsung. Tapi ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kebenaran itu bukan kebenaran kita, tapi kebenarannya Tuhan. Engkau harus belajar benar, kebenaran Tuhan seperti apa? Kalau kita katakan Tuhan engkau benar, kebenaran seperti apa? Di zaman sekarang ini banyak orang merasa benar. Karena saya menyembah A, maka A itu paling benar. Kalau saya menyembah B, maka B itu paling benar. Kalau engkau tidak ikut aku, engkau salah. Kalau engkau tidak ikut omonganku, engkau salah. Kebenaran siapa? Bukan. Kenapa saya bilang harus kebenaran Tuhan? Kalau kebenaran kita relatif, betul. Saya mau tanya, rambut pendek seperti saya bagus ya? Kalau untuk orang tua bilang bagus Pak, rapi, ganteng. Tapi orang muda bilang kayak tentara. Tentara dari mana tuh? Naik mimbar, betul. Kan orang muda lebih suka rambutnya panjang. Ya, kebenaran manusia relatif, tergantung umur. Kalau saya keluar dari sini, orang tua pasti komplain. Itu lebih banyak. Kok khotbah di bawah sih? Kebenarannya orang tua, sudut pandangnya orang tua. Tapi orang muda lebih suka. Kenapa? Dihampiri, disamperi, dialog. Lebih suka. Kenapa? Tas, pendekatan, lebih dekat. Itu yang orang muda mau. Tapi orang tua bilang apa? Enggak, di sini lebih baik. Di sini lo kekudusan. Kalau lo mau belajar tentang Tuhan, lo mau beritakan firman Tuhan, harus di sini. Ini tempatnya Tuhan. Jadi kamu adalah pemberita firman, harus ada di belakang mimbar. Itu kebenarannya manusia. Saya ingin bagi sedikit kebenaran Allah seperti apa sih. Kita akan baca di ayat yang kelima. Ayat itu mengatakan gini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kebenaran yang pertama, kalau kita memandang Allah, yang harus kita sadari, Allah itu terang. Pak Pendeta, maksudnya apa sih Allah itu terang? Kalau kita melihat, kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, saya bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ketika Yohanes menulis ayat kelima dari 1 Yohanes 1 ini, dia sudah merasakan berada bersama dengan Yesus. Kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu adalah terang, kita sedang merasa hidup kita benar sendiri. Kebenaran itu rasanya mutlak milik saya. Sehingga ketika firman diberitakan, kita merasa enggak, bukan seperti itu. Saudara yang dikasih, kalau kita mengakui Allah itu terang, maka kita yang gelap ini ketika masuk ke dalam terang, apa yang kita rasakan?
kita akan melihat seluruhnya diri kita, betul? Kalau saya pakai dasi warna putih, saya pikir dasi ini bagus. Ternyata ketika di rumah agak gelap, saya melihat dasi ini bersih. Waktu saya berdiri di bawah terang, saya melihat ada noda di sini. Titik. Noda yang tidak saya lihat ketika saya datang ke tempat ini. Waktu kita menyadari bahwa Allah adalah terang, kita berada di lingkungan yang terang, bagaimana kita menyadari bahwa diri kita itu salah? Saya itu sadar loh, kalau ternyata wajah saya tidak bercak ya. Oh, saya sadar loh, di sini ada kerutnya. Oh, saya sadar loh, rambut saya sudah mulai putih ya. Oh, ternyata saya selama ini berjalan-jalan di tempat ini, tempat yang bersih, saya pakai sepatu rotor ya. Sadar atau nggak sadar? Ketika kita menyadari Allah itu adalah terang, kita berada di lingkungan terang, kita harus menyadari bahwa kita tuh ada dalam kondisi yang nggak layak. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu kita ada dalam terang, apa yang paling kita rasakan? Pasti yang pertama kita rasakan adalah kita bisa touch dengan seorang dengan yang lain. Betul? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini sedang berada dalam kondisi yang salah? Bagaimana kita tahu bahwa saya ini kondisinya sedang bermasalah? Kita harus datang dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Yohanes 3 ayat 21 mengatakan begini, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Artinya begini, ketika kita melihat terang, kita berani datang kepada terang, kita sedang melakukan yang benar. Selanjutnya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Yohanes sendiri yang nulis seperti itu. Kalau kita berani datang kepada terang itu, kita menyadari bahwa Allah adalah terang dan kita berani datang kepada terang itu seperti sekarang ini. Siapa di sini yang datang ke gereja cuma karena ingin ketemu pendeta? Tidak ada. Siapa di sini yang datang ke gereja karena ketemu dengan evangelis? Ya, gembala setempat tempat ini karena nggak enak atau tidak enak karena kalau di rumah aja saya orang Kristen nanti ditanya tetangga. Siapa yang merasa begitu? Atau siapa di sini yang datang ingin ketemu Tuhan? Pasti semua di sini merasakan perasaan yang saya rasakan hari ini. Saya mau datang ketemu Tuhan. Saya mau datang ketemu Tuhan. Saya mau datang ketemu Tuhan. Bapak Ibu tahu konsekuensinya kalau kita datang ketemu Tuhan? Maka engkau akan terlihat jelekmu. Engkau akan terlihat dosamu. Kalau engkau seorang pembohong, engkau akan kelihatan engkau seorang pembohong. Kalau engkau seorang pencuri, engkau akan terlihat engkau seorang pencuri. Dari mana kau tahu? Kau Tuhan, kau benar tahu kalau saya datang sebagai pencuri, saya tahu saya pencuri. Waktu engkau datang, engkau dengar firman Tuhan. Kalau engkau pembohong, engkau bisa merasakan tidak damai sejahtera, merasa terganggu dengan firman. Aku merasa kok gak damai ya, datang ke gereja kok malah seperti ini. Waktu kau merasakan hatimu bergolak, ketika kau merasakan kok sepertinya tadinya aku baik-baik saja, kok sekarang malah seperti itu. Seperti yang digoyang-goyang. Sesuatu yang biasa-biasa kok jadi seperti ini. Hatiku tidak enak. Waktu kau merasa hatimu tidak enak, waktu kau merasa terganggu dengan firman, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena disitulah Tuhan sedang menunjukkan kepadamu kotoran-kotoran dari diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Karena apa? Karena kita ada di sini, di dalam gelap, selalu bersembunyi, takut bersembunyi. Kenapa? Karena aku kotor. Aku gak berani menampakkan diri. Aku ini jahat. Aku gak berani menampakkan diri karena aku punya dosa. Aku banyak dosa. Aku gak berani keluar dari kegelapanku. Orang yang tidak berani keluar dan datang kepada terang, engkau akan hidup, selalu hidup, dan kau hidup dalam dosa. Apa kita dosa itu seperti apa sih? Saya punya teman yang selalu kelakar tahu ya, bercanda. Kebetulan dia orang Jawa. Saya punya dosa seperti ini. Mas, dosa itu apa? Dosa itu nek dodos rakrasa. Dosa itu kalau dipencet gak berasa kan ya? Kenapa? Sudah bayangkan waktu kita punya luka yang pertama kali,
Kesenggol, jangan, betul ya. Lukanya di sini. Kesenggol, jangan. Luka di sini. Kesenggol, jangan dong. Tapi kalau seluruh tubuhmu penuh luka, mau nggak mau, duduk dimanapun juga, kemanapun kau pergi, engkau akan sakit, betul. Dosa itu seperti itu. Waktu di sini saja masih bisa dilindungi. Di sini kan, kesenggol, masih bisa ngelak ya. Di sini masih bisa ngelak, di sini masih bisa ngelak. Tapi kalau seluruh tubuhmu luka, kemanapun kau pergi, sakit, bahkan jalan pun sakit. Seperti itu. Leukemia adalah penyakit yang paling ditakuti. Kenapa? Karena dia adalah kanker darah. Seluruh tubuhnya terjangkit oleh kanker. Kemanapun, dimanapun yang ada hanya kanker. Kemungkinan hidupnya 1%. Kemungkinan matinya 99%. Dosa seperti kanker. Kalau dia ada di sini, dia juga tidak akan pernah berhenti di sini. Dia akan bergerak. Akhirnya seluruh tubuh akan penuh dengan penyakit yang namanya kanker yang akan membunuhmu. Itulah kenapa Tuhan bilang, aku adalah terang. Allah adalah terang. Yohanes ingin menekankan, aku sudah datang loh pada dia. Aku sudah hidup bersama dia. Aku sudah merabanya, sudah melihatnya, mendengarnya. Kalau kita tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui hambanya Yohanes, kepada siapa lagi kita akan percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini hari ini untuk Bapak Ibu, untuk saya juga, bukan untuk yang ada di bawah, tapi untuk saya terlebih lagi, Bapak Ibu. Ini suara hatinya Tuhan. Kita harus menyadari, kita harus datang kepada terang. Supaya apa? Supaya kita menyadari kita ini kotor. Untuk apa? Untuk bersih-bersih. Bersihkan dirimu kalau engkau melihat dirimu kotor. Itulah gunanya kita datang kepada terang. Itulah gunanya kenapa kita datang ke gereja ini, ke tempat ini, GKB Lemah Abang ini. Bukan karena gak ada gereja lain. Engkau ada di sini, enggak. Karena Tuhan mau kita bersekutu di sini, saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan untuk mengingatkan kita akan yang namanya dosa. Kalau ada orang di sini tetap membiarkan dirimu kotor ketika ada terang, kira-kira lingkungan sekitar Bapak Ibu akan terima? Kalau saya duduk di tengah sana, saya nggak mandi seminggu, nggak sisiran, pakai baju yang kemarin seminggu lalu, baru saya tidak akan tahu siapa yang kira-kira yang akan mendekati saya. Tidak ada. Semua orang akan mencari. Bahkan penanggung jawab di tempat ini akan mengatakan, Bapak, minta maaf kalau Bapak mau di ruangan ini mandi dulu ya. Engkau akan terusir dari tempat itu. Engkau akan disuruh pergi. Di mana tempat? Di luar sana. Dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia ingin mengatakan, datanglah kepada Tuhan itu. Tuhan yang ajaib. Yang kedua, ada 3 hal penting di sini. Yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-6. Ayat ke-6 berkata seperti ini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Maksudnya apa sih? Firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa kalau kita datang tidak mengakui, kita berdosa. Dia tidak setuju. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kebenaran yang pertama, Allah itu terang. Kebenaran yang kedua, yang tidak pernah bisa disalah, Allah itu juru selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita datang kepada terang, kita menyadari kita ini kotor, kita menyadari kita harus dibersihkan.
Kalau tidak ada orang yang bersedia untuk membersihkan kita dari segala dosa kita, sia-sialah kita datang kepada terang itu. Betul? Ketika kita datang kepada terang, kita tahu kita dosa, kita tahu kita salah, kita tahu kita banyak masalah. Satu hal yang harus kau percaya, ketika kau datang kepada terang, bisa ada tempat di mana kau bisa membersihkan diri. Siapa dia? Juru selamat. Firman Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya ulang sekali lagi. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Artinya begini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau kita itu selamat. Aku sekarang hidup dalam dosa Tuhan. Banyak masalahku Tuhan. Bahkan sakit penyakitku ini gak sembuh-sembuh. Aku punya masalah dengan keluargaku. Aku masalah dengan ekonomi keluargaku. Anak-anakku tidak menghormati aku. Orang tuaku tidak sayang aku. Aku tidak bisa menghormati orang tuaku. Bagaimana Tuhan? Aku banyak masalah Tuhan. Waktu kau datang kepada Tuhan, kau akan melihat seluruh keberadaan. Dan kau menyadari bahwa di dalam terang itu ada juru selamat, ada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan bandingkan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu. Kita bersekutu Tuhan. Bersekutu untuk mendapatkan nasihat. Bersekutu untuk mendapatkan apa? Jalan keluar dari masalah. Bersekutu untuk apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, bersekutu untuk saling melihat. Kalau tangan saya ada di belakang sini, saya mau tanya ya. Kalau tangan saya ada di belakang sini, sini lah. Seringkali kalau saya kan begini ya. Bapak Ibu tahu nggak? Tangan saya sedang melakukan kegiatan apa? Di belakang saya. Ada di sini tahu? Enggak ya? Kita bukan orang normal gitu ya. Kalau saya bolehkan barang seperti ini, Bapak Ibu tahu tangan saya sedang melakukan kegiatan apa? Seperti ini ya. Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau saya begitu? Dan Bapak Ibu tahu saya sedang seperti ini. Seringkali kalau musik selalu begini, loeng ya. Ada yang tahu maksudnya? Tidak tahu. Karena begini. Ada yang tahu maksudnya? Atau begini. Ada yang tahu maksudnya? Cuma WR yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu arti ini? Arti kalau WR-nya nggak pernah kasih tahu. Betul. Sama Bapak Ibu. Ketika kita bersekutu, kita nggak boleh ada yang disembunyikan. Saling berteguranlah, saling menasehatilah. Itulah gunanya persekutuan dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ada keselamatan. Kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, yes. Ada keselamatan dalam Yesus, yes. Tapi kalau engkau tidak pernah mau ditegur, engkau merasa benar, kebenaran itu milikku, engkau tidak membuka diri, engkau tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Kita ada di sini untuk ngapain? Apa untuk kebiasaan sehari-hari? Atau ingin tahu apa masalahku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya mengatakan ini, bukan berarti saya ingin sok pintar, enggak Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan bahwa kita kalau kita bersekutu, salinglah berurusan. Saya suka sekali kalau ada di gereja, terutama gereja saya dulu muda aktif di Balai Keselamatan. Saya suka sekali gereja di Balai Keselamatan. Kenapa? Karena ketika pertama kali masuk, pasti disalam gitu. Shalom, apa kabar? Wajahmu kok kelihatan kusut ya? Lagi sedih ya? Jangan lupa yang datang ya. Kita doa sama-sama. Atau ketika saya datang, biasanya baju putih, biru, atau putih-putih pakai es. Kalau saya nggak pakai es, pasti ditanya, kok datang nggak pakai es sih? Kenapa? Lagi masalah ya? Atau kadang-kadang ditanya, minggu lalu kemana? Kok nggak datang sih? Atau persekutuan kemarin kemana? Kok nggak datang? Pernah nggak Bapak Ibu ditanya gitu? Di gereja itu?
Saya seringkali nemuin ya, banyak hamba Tuhan yang melayani di gereja tidak pernah menegur, menyapa jemaatnya dengan perkataan, apa kabar? Lagi punya masalah kah? Bolehkah saya berdoa untuk Anda? Sedang punya masalah, persoalannya apa sih? Boleh nggak kita share? Pernah kita mengatakan itu? Gunanya persekutuan dalam Tuhan adalah saling menguatkan, saling menghibur, saling menegur. Supaya ketika kita ada dalam terangnya Tuhan, ketika kita bersekutu bersama dengan Tuhan, persekutuan itu adalah persekutuan dengan umat Tuhan. Kenapa? Kenapa kalau kita bersekutu dengan umat Tuhan harus bersekutu juga dengan Allah? Ketika kita menyadari bahwa kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga sedang bersekutu dengan umat Allah. Itu suatu pelajaran yang paling penting. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan berkata begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Diselamatkan bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, tapi awalnya adalah engkau bertekun sehati, berkumpul dalam bait Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masing-masing memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya apa? Berbagi, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Pujian kita bukan cuma di gereja, tapi di luar sana engkau tetap memuji, memuliakan Tuhan, dan engkau disukai oleh semua orang. Yang terakhir bilang Tuhan berkata apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau engkau ingin gereja ini lebih besar lagi, expand ke kiri, expand ke kanan, yang pertama engkau harus lakukan adalah bersekutu dengan tekun sehati dalam bait Allah. Kita dulu yang ada di bait Allah ini, seberapa kita yang hadir sekarang, jangan dikurangi lagi. Kalau engkau memang terbeban untuk membuat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, hari ini komitmen, aku tidak akan pernah lepaskan ibadah. Komitmenku kepada Tuhan di tahun yang baru ini, tetap bersekutu dengan Tuhan, mau kenal Tuhan lebih lagi, mau tahu kebenarannya Tuhan yang sejati itu seperti apa. Itu dulu. Kemudian kita mau berbagi dengan gembira dan tulus, suka memuji Tuhan yang akan menambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Siapa terbeban di sini untuk menambah jumlah jiwa-jiwa di tempat ini, dibenarkan bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paling tidak enak waktu kita beribadah seperti ini. Di sini kosong, di sini kosong. Betul? Enak kan? Gak enak kayak ada orang sendirian kan? Kenapa saya duduk sini gak sendirian? Jadi kalau mau lihat ekspresi wajah jemaat waktu nyanyi agak gembira gitu, saya nengok belakang. Tahu yang saya lihat? Cuma semua gak ada yang sini. Saya suka sekali kalau ada jemaat yang gembira, wajahnya ikut gembira, nyanyinya sendu ya ikut sendu. Kenapa? Ekspresi dari keinginan kita memuliakan Tuhan ada dari wajah. Betul. Bapak Ibu suka nggak kalau saya ngomong keras, tapi wajah saya ganas, mata saya ganas gitu, seperti orang marah? Senang nggak? Enggak senang. Bapak Ibu perhatikan saya, walaupun saya berkata-kata keras, wajah saya tidak mencerminkan wajah serigala. Betul. Kenapa? Itulah sukacita dari Tuhan. Ketika kau menegur orang lain, wajahmu tetap dalam damainya Tuhan, sehingga ketika ditegur orang itu pun merasa, ya ini dari Tuhan.
Bagaimana kita bisa menegur orang lain kalau kita sendiri nggak mau ditegur oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa mengajar orang lain kalau kita tidak mau diajar? Bagaimana kita mau mengajar anak kita dalam kebenaran kalau engkau sendiri tidak pernah hidup dalam kebenaran? Itu masalah kebanyakan orang Kristen. Saya kan anak Tuhan, saya kan sudah diselamatkan. Apapun yang saya lakukan pasti selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Enggak. Saya percaya orang diselamatkan tidak pernah berbuat dosa lagi, tidak akan berani berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena aku sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga aku tidak mau lagi berbuat dosa. Bicara tentang dosa, kalau saya misalnya adalah seorang koruptor lah, ya koruptor aja yang paling gampang. Punya uang banyak tapi nggak jelas dari mana. KPK ternyata tahu saya koruptor, tangkap tangan, selidiki ke rumah. Di rumah saya tidak ditemukan hanya uang, mungkin dolar Amerika, dolar Singapura segini. Tapi kecuali itu ditemukan narkoba 5 kilogram. Bayangin banyak ya, kaya banget tuh 5 kilogram, banyak ya. Ditangkap, masuk kabinet, diadili, hukumannya mati. Tiba-tiba Pak Yekta datang ketemu saya. Pak Matius, kalau saya tanggung kesalahannya boleh. Kenapa Pak Yekta? Saya akan tanggung semua hukumannya Pak Matius. Mau nggak? Aduh janganlah, saya udah banyak dosa, saya pasti nggak apa. Saya akan menghadap Mahkamah Agung. Saya mengatakan saya menggantikan Pak Matius. Saya bebas karena ada orang yang menjamin saya, menggantikan saya untuk mati, dihukum. Kesalahan tetap harus dihukum. Ada orang menggantikan saya dihukum mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu saya dibebaskan. Saya dibebaskan karena apa? Karena siapa? Karena Pak Yekta. Betul? Kira-kira saya akan bikin kesalahan lagi, curi uang, pakai narkoba? Tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah lagi curi. Saya tidak akan pernah lagi pakai narkoba. Kenapa? Karena saya diberi kesempatan kedua untuk hidup. Saya dikembalikan hak saya karena ada orang yang menggantikan saya untuk mati. Bahkan untuk bunuh nyamuk sekalipun saya tidak akan pernah berani lagi. Itulah maksudnya firman Tuhan. Engkau datang kepada terang, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kecuali engkau datang kepada terang, engkau mengaku dosamu, engkau bertobat, engkau diselamatkan. Jangan buat dosa lagi. Itu artinya keselamatan kekal dari Tuhan Yesus. Bukan karena keselamatan itu akan hilang. Tidak. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Ketika Tuhan berikan keselamatan kepada manusia, keselamatan itu tetap ada. Diberikan kepada orang yang mau menerima keselamatan itu. Caranya bagaimana? Percaya Yesus, buka hati, mulutmu mengakui Yesus Kristus. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku. Tolong aku Tuhan, bersihkan seluruh dosaku. Aku mau hidup dalam terangnya Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku selalu hidup. Karena Engkau berikan aku kesempatan kedua untuk hidup dalam Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ayat 8 dan 10. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 8 sampai dengan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya, Allah itu setia, Allah itu adil. Kecuali Allah itu adalah terang, Allah itu juru selamat, Dia juga setia dan adil. Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya setia dan adil? Allah yang setia adalah Allah yang selalu mau mengingatkan kita.
Dia gak pernah tidak, selalu mengingatkan kita dimanapun kita ada. Itu tidak boleh, itu dosa. Jangan lakukan, jangan lakukan. Kembali pulang. Selalu Tuhan ingatkan kita, ingatkan kita. Pengampunan itu tetap ada sampai engkau menutup. Ketika engkau menutup mata, maka dia juga adil. Sebelum kau tutup matamu, seperti penjahat yang sebelah kanannya Tuhan ketika disalibkan. Apa yang dikatakan? Jika engkau ada pertama tidak, ingatlah akan aku. Betul. Hanya perkataan sederhana sebelum dia mati. Apakah Tuhan tolak? Tidak. Tuhan berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku. Artinya pengampunan Tuhan itu tetap ada sampai kau menutup mata. Masalahnya adalah kapan kita tutup mata, kita gak tahu. Betul. Ada orang meninggal waktu dia tidur. Bersyukur banget. Mau tidur, doa Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari ini sudah berkati. Ampun dosa kesalahanku. Malam ini aku tidur. Kalau Tuhan datang malam ini, aku bersama Tuhan di surga. Haleluya. Amin. Kalau mati masuk surga. Masuk surga. Orang udah minta ampun, memuliakan Tuhan, menyerahkan hidup sama Tuhan, minta surga. Percaya Yesus. Tidur. Dipanggil Tuhan. Masuk surga 100%. Kenapa? Waktu dia tidur gak bisa bikin dosa. Orang tidur doang yang gak bisa bikin dosa. Kalau tidur saya melek ya, masih bisa mungkin bikin dosa. Cuma orang tidur yang bisa bikin dosa. Betul. Masalahnya yang kedua, waktu kita ada di gereja, dengan firman, hati kita berdoa, percaya Tuhan, minta ampun. Keluar dari ruangan ini, mobil banyak ya, nyebrang, salah nyebrang ketabrak, mati, masuk surga 100%. Percaya Yesus benar-benar bertobat, mengambil ampun, memuliakan Tuhan, keluar ditabrak mobil, masuk surga. Siapa di sini mau keluar gereja ditabrak mobil? Masuk surga. Itu yang kedua. Wah, enak banget sih. Cuma sakit sedikit sih. Yang ketiga, makin seperti apa sih? Waktu dia naik motor, nggak sempat tabrak, nggak sempat minta ampun, tiba-tiba mati. Karena saya pernah melayani seorang ibu meninggal tiba-tiba, berangkat kerja pagi, sore udah tinggal jadi almarhumah. Kenapa? Waktu naik motor, saya juga sekaligus mengingatkan ibu-ibu kalau naik motor jangan gantung tas di sini ya, atau tas di belakang, sebaiknya taruh di depan sini. Ini kejadian benar. Berangkat kerja pakai tas digantung sini. Waktu naik motor dijamret orang, oleng, jatuh, terbentur aspal, meninggal. Seperti tampun, nggak tahu. Waktu berangkat kerja, kondisi damai sejahtera, berdoa sembuh, hidupnya sudah berubah, nggak tahu. Atau senang-senang berangkat kerja, tiba-tiba di jalan sakit, dada, nggak seberdoa, mati. Kemana perginya? Masalahnya adalah Allah itu setia, ya. Sampai engkau belum menutup matamu, sampai engkau belum mati, engkau masih punya pengampunan, diampuni masih. Engkau minta ampun sama Tuhan, percaya Tuhan Yesus, diampuni, yes. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Aku udah tahu masih muda, masih kuat, nggak mungkin meninggal. Enggak, Bapak Ibu, anak muda nggak juga. Saya baru melayani kemarin, anak umur 12 tahun meninggal, sakit, leukemia. Bukan ada anak umur 3 tahun kecemplung kuat, mati juga. Umur 3 tahun. Usia tidak jaminan kau akan mati lebih belakangan daripada yang tua-tua seperti saya. Enggak. Artinya kita harus betul-betul menyadari hidup ini adalah untuk Tuhan. Kau harus bertobat sungguh. Bagaimana kita mengetahui dan bisa bertobat hidup dalam Tuhan dan kita tahu Tuhan setia dan adil? Bagaimana apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah
hidupmu harus jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataanmu. Kalau kau memang bersalah, akuilah kau bersalah. Minta ampun sama Tuhan dengan perkataanmu. Sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, jujur dalam perbuatanmu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan kalau salah, ya lakukan. Katakanlah itu salah. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Kalau dengan perkataan mungkin kita bisa jujur, dengan perbuatan kita bisa jujur. Apakah kita mau jujur kepada diri kita sendiri? Jujur mengatakan begini. Saya akan ambil satu ilustrasi sederhana. Ketika kita jujur dengan perkataan kita, luar biasa. Kenapa? Karena kita dengar apa yang kita katakan, betul? Waktu kita katakan, Bapak nggak di rumah, padahal Bapak ada di rumah. Kuping kita dengar, dengar kan? Kita berkata tidak jujur. Artinya telinga ini bisa mengkoreksi bohong. Ya. Waktu kita berkata bohong, telinga dengar, telinga akan mengingatkan bohong. Langsung dikatakan, iya bohong, nggak boleh, harus jujur. Kenapa? Telinga dengar. Perbuatan, jujur pada perbuatan, bisa. Contoh misalnya nih, handphone orang bagus juga, saya ambil. Perbuatan kita curi, betul? Siapa yang jadi saksi? Mata. Waktu mata melihat, engkau ambil. Hati berkata, curi. Otakmu bilang, nggak boleh. Hati mengatakan, minta aku. Bisa? Bisa. Kita bisa jujur dengan perkataan dia, bisa jujur dengan perbuatan dia, karena ada yang kontrol. Tapi kalau dengan diri sendiri, siapa yang kontrol? Yang kontrol dirimu sendiri sedang berbuat salah atau tidak salah. Hatimu ketika bersalah di hadapan Tuhan, yang tahu hatimu dan Tuhan. Waktu engkau menginginkan istrinya orang lain, waktu engkau menginginkan hartanya orang lain, waktu engkau menginginkan barangnya tetangga, siapa yang tahu? Engkau dan Tuhan. Bisa engkau berkata jujur kepada dirimu sendiri? Aku sudah bersalah di hadapan Tuhan dan manusia. Aku minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan, hidup manusia harus bersih. Bapak Ibu ini bersih kan? Bersih, betul. Ya. Tapi kalau ada titik di sini, kira-kira bersih yang seperti ini Tuhan akan daging? Tidak. Walaupun ada titik, it's kotor. Kalau seperti ini, ada tulisan bersih kotor, menurut saya kotor. Artinya Tuhan tidak bisa terima yang tulisannya banyak ini, atau yang hanya titik yang mengotori, tidak ditulis untuk kebenaran. Sekarang adakah kita manusia ini bersihnya betul-betul bersih sempurna? Enggak ada. Termasuk saya. Saya boleh jujur di hadapan Tuhan, hidup saya pun tidak bersih. Saya sama dengan Bapak Ibu, saya masih hidup di dunia. Kalau hidup kita sudah kotor, bisakah Tuhan membuat kita berhasil? Bisakah Tuhan pakai saya lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan? Tuhan, aku sudah kotor nih Tuhan. Tuhan bisa hapuskan, ya, bisa suci bersih seperti bulu domba, yes. Tapi Tuhan, aku tahu di hadapan manusia, aku adalah kertas yang sudah ditulis, dicoret-coret dan kotor. Bagaimana Tuhan supaya aku yang kelihatan kotor ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di hadapan manusia dan di hadapannya Tuhan? Caranya bagaimana? Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Engkaulah Allah kebenaran. Engkau adalah terang. Engkau adalah juru selamatku. Engkau Allahku yang setia dan adil. Engkau bisa merubah hidupku yang kotor ini jadi kemuliaan Tuhan. Bisa dirubah? Saya mau satu ilustrasi. Walaupun engkau kotor seperti kertas ini, engkau akan dibentuk oleh Allah. Seperti kalau engkau seperti hanya akan dibuang, tidak ada gunanya. Tapi kalau engkau dibentuk seperti ini, engkau akan terbang tinggi, lebih tinggi dari kertas. Engkau akan dapat terbang tinggi setinggi yang kau kehendaki karena namanya Tuhan. Betul? Tapi aku gak bisa terbang tinggi Tuhan.
Bagaimana hidupku ini sudah umur, aku gak bisa lagi terbang tinggi untuk memuliakan Tuhan. Engkau akan dirubah Tuhan menjadi seperti ini. Kau tahu apa ini? Orang Jepang bilang, kalau sedang jatuh cinta, untuk mengatakan cinta, dia buat burung cinta diberikan kepada orang yang dia cintai untuk menyatakan cinta. Engkau akan bisa menjadi burung cintanya Tuhan yang diberikan kepada setiap pribadi yang Tuhan kehendaki bagi kemuliaannya Tuhan. Artinya gak ada alasan hidupmu sudah kotor. Aku gak bisa lagi kerja untuk Tuhan. Aku gak bisa memuliakan Tuhan. Walaupun hidupmu kotor, kau bisa dipakai Tuhan untuk terbang tinggi. Kau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Allah adalah kebenaran. Dia adalah juru selamat perang hidup. Dia Tuhan yang setia dan adil. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah berhenti disampaikan oleh hamba. Tapi hamba terlalu percaya firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Engkaulah Allah kami, Allah kebenaran kami. Tuhan telah tidak pernah tinggalkan kami. Tuhanlah pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan roh penolong, roh kudus Tuhan untuk mereka setiap pribadi, sehingga firman Tuhan yang baru disampaikan menjadi bagian hidup mereka untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah yang adalah juru selamat, terang hidup, keadilan, sejahtera, damai kami ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan ini punya Tuhan, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat yang percaya katakan amin.